Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam para transformasi pendidikan. Berjumpa kembali, saya Hafid Fiadi, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Gerobokan dari SD Negeri 3 Depok, Kabupaten Gerobokan, Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penugasan saya pada poin 1.3.A.5 ruang kolaborasi modul 1.3 pernyataan prakarsa perubahan. Pada program guru penggerak ini, saya di bawah bimbingan fasilitator Ibu Purnawati dan pengajar praktik Ibu Lydia Purwaningsi dengan berkolaborasi bersama saya di kelompok 09.081-B2 yaitu Dwi Utomo Novanugoro sebagai dosen, Aktiviti Tiani sebagai pengajar, Wahyu Ratnasari sebagai pemberi anggapan, Indah Sari Susilawati sebagai moderator, Sumarti sebagai presenter, dan saya Hafiz Fiadi sebagai penggerak. Pada ruang kolaborasi satu ini, anak prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi dibentuk berdasar pada visi rekan kelompok yang berbicara visi menjadi satu. Berikut visi pada tiap anggota kelompok saya. Visi yang pertama yaitu dari saya, yaitu mewujudkan generasi berkarakter profil pelajar Pancasila, cerdas, terampil, dan berdaya saing. Selanjutnya, visi dari Ibu Sumarti yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya memuat nilai yang dapat bermanfaat bagi generasi dan perubahan menjadi generasi yang sesuai dengan perubahan berpihak pada murid dan mengikuti perubahan zaman. Visi dari Ibu Westuti yaitu membentuk generasi yang religius, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, berbudaya, serta merdeka dan bahagia. Visi selanjutnya dari Bapak Nova yaitu terwujudnya siswa religius, berkarakter unggul, dan berprestasi. Berikutnya dari Ibu Wahyu dengan visi membentuk generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, kolaboratif, inovatif, serta merdeka dan budaya. Terakhir dari Ibu Indah dengan visi menuntun murid di dalam edukasi, berkreasi, dan menjadi pekerti. Dari beberapa visi anggota kelompok akan mengangkat visi bersama yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter, mandiri, berdaya saing sesuai profil pelajar Pancasila. Berangkat dari visi yang telah dibentuk, maka dikembangkanlah menjadi suatu pernyataan prakarsa perubahan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi menggunakan ATAP. ATAP digunakan sebagai panduan dalam merencanakan prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. ATAP merupakan singkatan dengan A yang pertama adalah awal atau aset, T yaitu tantangan, A yang kedua yaitu aksi, dan P adalah pembelajaran. Aset merupakan kekuatan atau modal potensi yang ditemukan dengan mampu digunakan sebagai bekal utama untuk merencanakan prakarsa perubahan. Aset sangatlah penting untuk diidentifikasi secara komprehensif sebelumnya sehingga kebutuhan fokus dalam perubahan dapat diperoleh secara optimal. Dari tahap pertama dari ATAP diidentifikasi aset atau potensi yang dapat digunakan sebagai bekal menuju visi yaitu sebagai berikut. Sementara itu, pada tantangan merupakan hal yang menjadi keresahan dan menjadi acuan untuk dilampaui demi wujudnya visi. Berikut tantangan yang telah ditemukan dari keadaan sumber daya. Yang ketiga, aksi. Aksi merupakan bentuk dari tindakan sebagai kontribusi individu yang dimanfaatkan demi mewujudkan harapan atau mencapainya visi. Aksi terhadap rencana prakarsa perubahan yaitu sebagai berikut. Pembelajaran merupakan budaya yang diharapkan tumbuh karena ada kebiasaan dari apa yang telah dilakukan dan merupakan turunan konkret dari profil pelajar Pancasila. Berikut pembelajaran terhadap pembentukan prakarsa perubahan dari visi. Berdasarkan penjabaran dari ATAP, kita kesimpulan bahwa prakarsa perubahan yang diambil berfokus pada dimensi prinsip pembangunan profil pelajar Pancasila yang anak, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dengan mengangkat elemen dari dimensi antara lain akhlak beragama, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam. Sehingga prakarsa perubahan dari hasil kolaborasi kami adalah mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa, mandiri melalui budaya positif dalam kebiasaan dan keteladanan. Dari prakarsa perubahan yang telah dirumuskan maka dilanjutkan dengan penyusunan rencana lewat pertanyaan dalam tahapan bab. Tahapan kerja yang pertama ialah buat pertanyaan utama atau define phase dengan pertanyaan
pertanyaan, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ialah melakukan kolaborasi bersama kepala sekolah, mahasiswa, dan murid terkait mewujudkan budaya positif melalui pembiasaan dan keteladanan. Melakukan eksplorasi dengan menggali informasi dari referensi pelaksanaan praktik baik yang dapat menimbulkan budaya positif dari pembiasaan dan keteladanan yang sudah diterapkan di sekolah lain. Tahapan kerja yang kedua ialah ambil pelajaran atau discovery phase dengan pertanyaan aktivitas atau kegiatan apa saja yang dapat dilakukan sekolah untuk mewujudkan budaya positif. Siapa di sekolah yang memiliki pengalaman menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan cara berperilaku positif? Daftar tindakan atau pendidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah mencatat aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah seperti kegiatan AS, sholat zuhur, dan sholat berjamaah, seterusnya merawat tanaman sayur sekolah, gerakan makan sayur, mencari guru untuk memberikan bimbingan kepada anak bagaimana cara berperilaku positif. Tahapan kerja yang ketiga ialah gali mimpi atau dream phase dengan pertanyaan apa saja dampak yang mengiringi dari telah terbentuknya perilaku budaya positif, apa saja tindakan positif yang akan saya lakukan agar budaya positif di sekolah dapat terlaksana dengan baik, bagaimana mempertahankan kebiasaan budaya positif pada murid agar terus berlanjut. Daftar tindakan atau pendidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ialah melakukan observasi hasil pembiasaan penerapan budaya positif, deskripsikan progres atau kemajuan penerapan budaya positif di sekolah, membuat kegiatan-kegiatan di sekolah yang dapat mewujudkan budaya positif melalui kebiasaan dan keteladanan, menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai yang dapat mewujudkan kepentingan murid disiplin dan mandiri. Tahapan kerja yang keempat ialah daftarkan rencana atau design phase dengan pertanyaan apa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku budaya positif di sekolah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan budaya positif melalui kebiasaan dan keteladanan, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, program dalam upaya mewujudkan budaya positif di sekolah, janji dan menetapkan waktu kegiatan pembiasaan dan keteladanan di sekolah, melibatkan semua murid dan warga sekolah. Tahapan kerja yang kelima ialah A yang kedua, atau eksekusi atau deliver phase dengan pertanyaan siapa saja yang terlibat di dalam program mewujudkan budaya positif melalui pembiasaan dan keteladanan di sekolah, kapan program mewujudkan budaya positif melalui pembiasaan dan keteladanan dimulai, apa indikator keberhasilan program mewujudkan budaya positif melalui pembiasaan dan keteladanan di sekolah. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ialah menyusun program kerja dan tim kegiatan pembiasaan dan keteladanan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Tetapkan kapan program dilaksanakan, misal pada awal ajaran. Membuat instrumen dan teknik untuk merefleksi pencapaian program dalam mewujudkan budaya positif melalui pembiasaan dan keteladanan di sekolah. Selanjutnya, merupakan umpan balik dari presentasi ruang kolaborasi modul 1.5. Demikian penugasan saya pada poin 1.3.A.5 ruang kolaborasi modul 1.3 pernyataan prakarsa perubahan. Saya Hafid Setiadi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. PPKP tergerak bergerak menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Salam dan bahagia.